Ibu bapak, yang kakung, yang putri, rekan-rekan muda, adik-adik, selamat sore berkah dalam. Sebelum memulai, saya mau cerita. Kemarin ada lingkungan yang minta izin, Romo, gematinya kalau Sabtu, karena lingkungan itu sibuk. Lalu enggak apa-apa. Maka kemarin malah saya kemudian bisa ikut ambil bagian dalam gemati itu. Dan hari ini Tuhan juga bersabda, apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang miskin, cacat, dan buta. Mereka yang tidak bisa membalas. Pesan dari gemati gerakan makan gratis yang sekarang ditempatkan di wilayah Pucang Gading luar biasa, menjadi tanda kehadiran wajah Allah yang murah hati dan sungguh membawa wajah Allah yang penuh kasih. Maka ada pesan dari sponsor, semoga ibu bapak yang memberikan entah sebungkus kepada anak, kepada ibu, kepada bapak, semoga berkenan mengatakan semoga jadi berkah. Dan kalau bisa salaman dengan pribadi itu bagus sekali. Lalu berikan senyum minimal berapa? 7 detik supaya terjadi sukacita, kabar kasih yang indah. Amin. Terima kasih. Maka mari kita renungkan sabda Tuhan, di mana melalui bacaan pertama dan juga teristimewa bacaan Injil, kita dibimbing Tuhan untuk bertumbuh dalam kerendahan hati. Saya kutipkan, sebab siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Begitu pentingnya kerendahan hati. Apa alasannya? Mengapa kerendahan hati begitu penting? Bahkan Tuhan juga pernah berkata, belajarlah daripadaku yang lemah lembut dan rendah hati. Mengapa rendah hati ini begitu penting? Terutama di zaman ini. Santo Agustinus dari Hippo mengatakan demikian, kerendahan hati sangat menentukan kualitas sikap, tindakan, dan hidup rohani seorang pribadi. Kerendahan hati adalah induk, adalah dasar keutamaan Kristiani. Nah, semoga kita mau merenungkan di mana kerendahan hati akan menjadi pokok, menjadi tempat di mana orang bertumbuh dalam sikap, tindakan, hidup rohani yang seturut kehendak Allah. Maka semoga kita dimampukan bertumbuh dalam kerendahan hati. Kita semua pernah muda. Ibu bapak punya anak SMP atau SMA, atau kita juga pernah SMP, SMA, bagaimana? Ngeyil. Dikandani angel. Betul? Betul. Itu berarti sungguh kerendahan hati butuh tahap-tahapan. Maka mari kita bagi dengan sederhana 3 tahap. Yang pertama, bertumbuh dalam kerendahan hati. Tahap yang paling rendah seorang pribadi adalah semaunya sendiri, sak geleme dhewe.
dikandani angel, tidak tahu diri, tidak sadar diri. Dan ini membuat orang tua, membuat orang-orang yang ada di sekitarnya pusing. Duwe anak, angel dikandani, pusing enggak? Pusing, disuruh belajar, disuruh mandi, disuruh ini, kosak kosek. Amin? Loh, jangan amin. Kok malah amin? Kosak kosek, mengko. Nah, ini menjadi tanda masih sangat rendah kualitas kerendahan hatinya. Dia masih menuruti kehendaknya sendiri. Maka Tuhan juga mengumamakan semua yang hadir, tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan. Pribadi yang semaunya sendiri ini cirinya rakus, rebutan. Nah, semoga kita sadar. Yang kedua, tahap kedua, pribadi yang tahu diri. Pribadi yang sadar diri. Dia sadar aku ini siapa. Maka bisa menempatkan dirinya dengan semestinya. Anak pribadi yang semaunya sendiri, dia tidak bisa menempatkan. Dia anak, namun ngeyel. Namun kalau pribadi sudah tahu diri, sudah sadar diri, dia mampu menempatkan dirinya dengan pas. Aku ki anak, aku ini guru, aku ini misdinar, aku ini prodiakon, lektor, aku ini anak sekolah, aku ini pekerjaannya ini, aku Bu RT, Pak RT, RW, bisa menempatkan diri dengan semestinya. Dan pribadi ini tumbuh menjadi pribadi yang tenang, menjadi pribadi yang sabar. Dia tidak suka pura-pura. Aku ini, ya aku ini, tidak pura-pura. Dan dia juga tidak suka drama. Dia sadar, aku ini punya kelebihan, namun juga punya kekurangan. Akulah ini. Dan semoga kita sungguh-sungguh mampu tumbuh di tahap ini. Sehingga kita akan menjadi pribadi yang tenang, sabar, dan bisa menempatkan diri. Yang ketiga, pribadi tahap rendah hati. Pribadi yang rendah hati adalah pribadi yang bisa menjadi dirinya sendiri, dia tidak sombong. Dengan apa yang dimiliki, karena yakin segala yang bisa kulakukan, segala prestasi, itu karena Tuhan mengizinkan. Karena Tuhan memberkatiku. Kalau Tuhan tidak memberkatiku, aku tidak mampu. Dan semoga ini sungguh-sungguh kita menyadarinya. Sehingga pribadi ini tidak terpengaruh oleh hal-hal yang sifatnya sementara. Misalkan saja ketenaran, kepopuleran, keviralan. Dia tidak berambisi untuk itu. Karena pribadi yang rendah hati, dia sadar semuanya karena Tuhan. Dan semoga dengan demikian, pribadi ini cirinya adalah bijaksana. Dia mampu melihat bahwa semua ini ada dalam karya Tuhan.
maka aku menempatkan diri sebagai pribadi yang ambil bagian di dalam karya kebaikan Allah ini. Dan pribadi ini mampu bertahan dalam situasi apapun. Diejek bisa, tidak masalah. Dihina, tidak masalah. Direndahkan, tidak masalah. Karena aku memang tidak sempurna. Karena aku punya kekurangan. Tidak semua hal bisa kulakukan. Namun meskipun aku punya kekurangan, Tuhan memberikan aku talenta-talenta sehingga aku bisa melakukan hal-hal baik. Sehingga pribadi ini hidupnya tidak terpengaruh oleh komentar-komentar orang. Nah, semoga kita boleh melihat diri kita. Apakah hidupku ini reaktif? Kalau ada orang berpendapat, kalau ada orang yang ngomong ini, ngomong itu, langsung bereaksi negatif, marah, benci, dendam. Mungkin benar kita belum rendah hati. Sehingga seperti apa yang dikatakan Santo Agustinus dari Hippo, kerendahan hati adalah induk dasar keutamaan Kristiani yang menentukan sikap, tindakan, hidup rohani seorang pribadi. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.